minta waktu Tuhan. Berdoa puasa kita minta Tuhan. Lalu setelah berdoa hati ini rindu. Ngomong sama pemilik rumah yang kita bersihin kemarin di Harapan Jaya. Menghargai. Yes. Dalam bentuk apapun penghargaan itu harus kita saling beri. Ya. Atas nama jemaat dan gembala di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu di dalam pelayanan kami pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada kesempatan ini. Ucapan syukur itu dan terima kasih itu saya harus sampaikan karena apa? Belajar mengucap syukur dan berterima kasih itu hal yang terpenting dalam hidup. Karena apa? Kalau kita tidak punya apa-apa lagi, apa yang kita mau beri? Ya kan? Yang bisa kita beri adalah ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih atas apa? Atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas pemberian orang. Senyum orang itu pun kita harus balas dengan terima kasih. Dengan senyum juga, dengan terima kasih. Jangan orang senyum tapi kita masih gitu. Jangan orang berbicara dengan kita tapi kita memalingkan muka kita ke kiri atau ke kanan. Itu pun tidak baik. Tapi bersyukur pada Tuhan bahwa saat sore hari ini kita boleh hadir itu bukan karena kebetulan. Tapi kita hadir di tempat ini karena oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Sehingga kita boleh hadir, kita meninggalkan segala persoalan kita di mana yang nggak tahu judrungannya, tapi kita ambil waktu kita untuk ada di tempat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita begini. Ketika kita cuma hanya minta 1 gelas beras, tetapi Tuhan beri kepada kita adalah 1 karung beras. Seperti yang terjadi pada cerita tadi. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya mau berkata kepada kita sore hari ini, apalagi yang kita harus cari? Apakah kita harus tinggalkan Tuhan? Ataukah kita coba-coba untuk mau mendikte Tuhan? Ataukah kita mau benar-benar mengikuti nasihat, ajakan, perintah, ajaran Tuhan? Sore hari ini saya mau mengajak kita membuka satu ayat firman Tuhan. Dan saya siapkan ayat firman Tuhan ini buat kita, untuk kita sama-sama merenungkannya, untuk kita sama-sama merasakan betapa Tuhan itu ada bersama dengan kita sejauh doa kita. Kan orang selalu bilang dalam lagunya itu bahwa dia hanya sejauh doa. Filemon 1 ayat 4. Doa, saya selalu mengucapkan satu persatu apa yang harus saya doakan. Amin. Nah, ketika rekonsiliasi kehidupan, saya mau mengatakan buat Bapak Ibu, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan buat kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, tidak boleh kita bicara tapi tidak ada tindakan. Saya mau respon kehidupan ini ketika beberapa waktu yang lalu ada hal yang terjadi dan disitulah Tuhan ajar kita. Tuhan bukan ajar kita lagi, Tuhan mengajar kita. Sebagai hamba Tuhan harus mengerti maksud Tuhan. Bukan maksud siapa, bukan maksud apalagi maksud diri sendiri. Enggak seperti itu. Tuhan mengajar kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Saya bicara kepada jemaat, kalau tidak bisa, saya bisa merekonsiliasi kehidupan keluarga. Dan apa yang terjadi? Saya merasa bahagia. Itu yang saya rasakan. Kebahagiaan itu luar biasa. Dulu saya mau sampaikan, handphone saya ini tidak bisa dilihat sama istri saya, walaupun saya hamba Tuhan. Saya kasih tahu nih, ini kelemahan kita. Handphone saya ini tidak bisa, saya kunci mati nih.
Karena apa? Karena kita masih berada di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, tidak seperti itu hamba Tuhan. Saya mau buka kehidupan kita saat ini supaya kita buka, jangan kita bicara omong kosong. Tapi kita bicara tentang kehidupan kita secara pribadi dulu, baru kita bisa bicara orang lain. Lihat kualitas. Yes. Kalau kualitas kita baik, kita bisa menjadi kuantitas yang berbanyakan. Artinya satu bisa membawa 10 orang karena kualitas. Kualitas satu orang bisa membawa 10 orang, jadi kualitas itu bertambah. Amen. Tapi kualitas yang dibawa ke sini itu kuantitas yang sudah berkualitas. Haleluya. Itu kita harus mulai melangkah dan melakukan segala sesuatu seperti itu. Tidak ada yang lebih yang kita banggakan dalam hidup ini. Mau bangga apa lagi? Punya kedudukan, punya jabatan, punya titel, punya segalanya. Punya rumah mewah, nggak ada. Tidak bisa dibanggakan dengan semuanya itu. Yang kita bangga ketika kita datang sujud syukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita sujud syukur dan kita saling berbagi. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Gak usah lama-lama. Ayo saya mau datang berdoa. Sudah habis doa kita pulang, gak usah ngomong lagi. Kita pulang, sudah selesai. Karena apa? Dengan kita berdoa buat saudara kita yang pada saat itu lemah, dia dikuatkan. Amen. Saya mau kasih tahu, saya punya satu cerita yang saya bawa di saya itu sepiring bubur, ya kan? Ada itu, sepiring bubur. Kesetiaan dapat membuat kita kuat. Jadi kalau kita cuma punya sepiring bubur, tapi kalau kita setia, kesetiaan kita akan membuat kita kuat. Jangan pikir kita punya sepiring pizza, sepiring bubur kesetiaan akan membuat kita kuat. Amin. Dan kekuatan kita itu adalah topan Tuhan, bukan karena makan pizza satu itu banding-bandingkan, tidak. Sepiring bubur kesetiaan akan membuat kita kuat. Amin. Dan kekuatan kita itu yang menopang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya kasih tahu satu ilustrasi cerita yang membuat orang benar bisa jadi salah. Ini satu ceritanya. Ini saya saudara mungkin ada yang sudah dengar. Ketika saya jalan dengan motor, lalu di belakang orang kecepatan tinggi dan tabrak motor saya. Wah, yang salah siapa? Yang salah orang yang tabrakan. Pasti semua orang akan ngomong seperti itu. Tetapi karena saya merasa saya benar, wah saya ke belakang, saya pegang orangnya, saya pukul sampai orangnya itu babak belur. Yang masuk penjara orang itu apa saya? Nah, karena saya merasa benar. Jadi pengampunan harus kita berikan benar-benar dalam kehidupan kita. Mau orang itu bentuknya seperti apa, mau dia mau katain kita seperti apa, dia mau buat apa terhadap kita, lepaskan pengampunan supaya doamu jangan terhalang. Amin. Mau doa kita terhalang? Gak mau kan? Lepaskan pengampunan. Amin. Senang-senang aja. Tuhan yang atur kehidupan kita kok. Ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Haleluya. Ajarilah kami. Kasih ini Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih tulus. Kasih-Mu tulus tiada batas. Sekali lagi kasih. Namamu, kami memuliakan namamu ya Bapa, kami mengatur firman-Mu. Dibaca saat hati ini ya Bapa, kami berikan terbaik. Berkati ya persembahan kami ya Bapa, kami percaya kesediaan itu memuji untuk kemuliaan namamu. Dan kami yakin dan percaya karena kami memberi, Tuhan akan memberikan berkat yang tiada tara yang 10 sampai beberapa kali lipat. Dan kami diberkati selalu oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
komsel yang di Tabun maupun yang di Jatimulya dan di harapan apa? Harapan saya. Jadi mungkin akan dimulai dengan saya. Jadi saya rindu supaya ada keluarga besar, family blessing, ada satu memen, ada syukuran di rumah baru. Nah, jadi setelah kami pindah hari Kamis ya, Kamis, coba nanti kita lihat kapan komsel itu dimulai ya. Kita akan menentukan waktunya, kapan bisa komsel itu dimulai. Nanti Pak Beni juga dengan keluarga akan merancang kira-kira kapan komsel bisa dimulai. Tahun Pada Tuhan, ya, saya juga ya tanggung jawab pada family blessing. Pertanyaan saya gini, sudah sampai sejauh mana program Diakonia ini yang sudah dijalankan? Ya, apakah buku-buku itu yang buku iuran itu sudah ditandatangani atau belum? Ya, sebab saya juga tidak tahu berapa anggotanya. Ya, supaya gini, kita bukan lihat nilai iurannya, tidak. Ya, sebab iuran itu kan ya kecil lah ya, kita pikir. Tapi kita lihat bahwa ini kegiatan program ya sangat bagus banget ya, untuk anggota jemaat. Sebab kita tidak tahu hidup kita ya. Mungkin kalau kita orang yang berada, mungkin kita orang yang artinya, nah itu nggak ada itu. Ya. Tapi kita tidak tahu bahwa ini sebagai pelayanan juga. Contohnya beginilah. Bagaimana coba kita bisa mau berkembang